Walaupun mungkin ada rasa-rasa ngantuknya, harus katakan semangat, semangat, semangat gitu ya. Biar kita sama-sama menikmati setiap persekutuan itu dengan sukacita. Oke, baik. Mari kita sebelum merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, ya, kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa di dalam surga, kami sungguh bangga dan bersyukur punya Allah seperti Engkau yang terus memberikan yang terbaik kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh selalu menikmati ibadah-Mu, persekutuan dengan Engkau ya Tuhan. Baik itu yang hadir ataupun yang ada di rumah ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah Tuhan sukacita dan rasa syukur ini boleh kami terus hidupi di dalam hati kami. Boleh kami terus menjadi semangat di dalam hari-hari kami. Dan juga saat lagi ya Tuhan kami akan merenungkan firman-Mu. Bapa, biarlah kami semua mengerti. Hamba yang memperdengarkan dan jemaat-Mu yang mendengarkan sungguh boleh diberkati bersama-sama melalui firman yang disampaikan. Pakai hamba yang terbatas ini, yang lemah ini Tuhan, biarlah hanya Roh Kudus-Mu saja yang memampukan menyampaikan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Hari ini kita membahas satu buah tema, yaitu bertumbuh dalam menghidupi firman, saudara-saudari sekalian. Mari sebelumnya kita buka Alkitab kita di dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17. Oke, saya akan membacakannya bagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama membacanya juga di dalam hati, baik itu Mandarin yang bahasa Indonesia. Mari kita mulai. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17. Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ya, menghidupi firman adalah suatu kerinduan yang sangat Tuhan inginkan boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan rindu sekali kita boleh hidup dalam firman dan juga bertumbuh di dalam firman tersebut. Tapi yang jadi masalahnya adalah selalu ada halangan. Ya, selalu ada halangan ketika kita mau menghidupi firman, ketika kita mau melakukan firman Tuhan, ketika kita rindu ingin bertumbuh, tapi ada selalu aja halangan yang membuat kerohanian kita itu terkadang sulit untuk bertumbuh. Ya, terkadang sulit untuk bertumbuh. Saya pernah menanam tomat, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya pernah menanam tomat ketika saya SMA lebih kurang kayaknya dulu ya. Ada praktek hidroponik namanya kayak gitu. Saya tanam tomat, saya semai tomatnya ketika di umur 2 minggu, sekitar di umur 2 minggu begitu. Kemudian semaian ini saya pindahkan ke tanah ya, ke tanah, ke bedengan begitu. Kemudian tanah ini saya sudah kasih pupuk kandang. Tanah ini saya sudah seminggu sebelumnya saya sudah sirami urea begitu.
supaya saya berharap bisa berbuah baik dan berbuah lebat begitu. Kemudian saya pindahkan ke tanah tersebut, saya tanam begitu. Lebih kurang 1 bulan gitu, dia bertumbuh. 2 bulan dia bertumbuh, sudah ada sekitar 5 cabang atau 6 cabang begitu ya. Sudah lumayan lebat, banyak daunnya begitu. Tapi saya siram terus, saya siram lagi. Saya bingung ya, lama-kelamaan kok lebih sulit besarnya begitu. Lebih sulit dia tumbuh dan lebat lagi, tidak seperti di bulan pertama dan kedua begitu. Wah, ini jangan-jangan saya pikir kurang pupuk begitu. Saya kasih pupuk kandang lagi. Kemudian saya siram terus 2 kali sehari, pagi dan sore. Saya berharap dia tetap segar begitu, bisa bertumbuh. Tapi ternyata tetap aja begitu, nggak bertumbuh. Bahkan daunnya itu cenderung dia menguning dan bengkok begitu. Begitu ciut dia begitu. Saya pikir-pikir, ini udah 3 bulan, tapi kok gini-gini aja begitu. Nggak ada pertumbuhan, nggak ada perkembangan. Selanjutnya saya kesel gitu kan, saya cabuti aja. Apaan nih, gagal dah proyek pertama begitu waktu SMA, gagal. Ternyata nyambutnya gampang, nggak perlu tenaga yang ekstra untuk mencabutnya. Ternyata selidik punya selidik. Yang saya perhatikan adalah di tanah tersebut masih ada kerikil, masih ada batu-batu kecil, bahkan masih ada beling di situ. Wah, ini dia masalahnya. Masih ada kerikil, beling, bahkan batu-batu kecil, plastik juga ada di situ. Itu yang membuat akar tidak bisa merambat ke dalam tanah, yang mengakibatkan tidak ada pertumbuhan di daun dan bahkan tidak ada buah yang dihasilkan melalui pohon tomat tersebut. Nah, saya membayangkan kehidupan kerohanian kita seperti ini begitu. Terkadang kita sudah ikut persekutuan, terkadang kita sudah rajin mengikuti kegiatan-kegiatan gereja, kita sudah rajin mengikuti ibadah, tapi kok rasanya tidak ada perubahan di dalam hati saya. Kok rasanya tidak ada ketenangan di dalam diri saya. Bahkan akhir-akhir ini saya lebih cenderung senang emosi, marah, bahkan dalam segala keadaan saya terkadang bisa saja menyalahkan orang lain. Ya, menyalahkan orang lain. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat, bahwa kita perlu bertanya. Wah, ada iklan. Ya, kita perlu bertanya begitu. Apa yang menyebabkan kerohanian kita? Apa yang menyebabkan kita sulit menghidupi firman? Apa yang menyebabkan hal itu? Oke ya, apa yang menyebabkan hal itu terjadi begitu? Kita perlu bertanya, kita perlu memahaminya supaya kita tahu ternyata kenapa saya seperti ini, kenapa kerohanian saya tidak bertumbuh. Ternyata ada sebabnya. Ya, ternyata ada sebabnya. Mari kita lihat di dalam Kolose 3 ayat 13. Ya. Dalam Kolose 3 ayat 13. Coba kita lihat di situ. Ya. Bapak, dia mungkin merasa nyaman. Oke, ya, Kolose 3 ayat 13. Saya rindu kita membacanya bersama-sama. Oke. Kita baca bersama-sama. Kolose 3 ayat 13. Kita mulai. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Nah, di sini disebutkan bahwa ada masalah mengenai kesabaran dan pengampunan. Dijelaskan mengenai kesabaran dan pengampunan. Ketika dua hal ini bermasalah, ketika dua hal ini, kesabaran dan pengampunan, sulit kita lakukan di dalam kehidupan kita,
maka di situ dijelaskan akan menghasilkan sebuah dendam. Akan menghasilkan sebuah dendam. Ini adalah makna implisit yang terkandung di dalam teks ini. Kenapa? Di sini dijelaskan sabarlah kamu seorang akan yang lain. Berarti di dalam konteks pada saat itu ada banyak orang-orang Kristen yang mungkin kehilangan kesabaran dengan ajaran-ajaran palsu yang saat itu sedang beredar di Kolose. Saat itu ada yang kehilangan pengampunan begitu terhadap mereka. Orang-orang yang tidak menyukai orang Kristen dengan pengajaran-pengajaran palsunya begitu. Nah, disinilah makanya saya katakan ketika kita tidak bisa bermasalah di dalam kesabaran, kita bermasalah di dalam pengampunan, kita tidak melakukan kedua hal itu, kemudian akan muncul sebuah masalah baru di dalam diri kita, yaitu kita dendam. Dendam, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, dendam bukan sesuatu hal yang sederhana di dalam Alkitab sendiri. Bukan sesuatu hal yang biasa-biasa terjadi di dalam Alkitab. Kalau sekarang ya mungkin mengenai dendam kita sudah sering menyaksikannya, bahkan di sinetron, di film begitu ya. Dendam menjadi sesuatu yang biasa kita saksikan begitu. Ya kan? Nah, tapi dalam Alkitab sendiri tidak demikian. Alkitab menggambarkan dendam itu seperti racun. Alkitab menggambarkan dendam itu seperti racun yang dioleskan di panah begitu. Dioleskan di panah. Nah, ini kenapa harus memakai racun di panah? Karena sifatnya sangat-sangat mematikan. Kalau panah yang ada racunnya itu walaupun tidak mengenai organ vital di dalam tubuh kita, misalnya seperti kepala, jantung, leher begitu, walaupun tidak mengenai itu, tapi kemudian tiba-tiba menggesek bagian organ tubuh kita, maka itu juga akan mengakibatkan kematian yang sangat-sangat fatal. Karena apa? Karena racun yang masuk ke darah kemudian menyebar ke seluruh tubuh, mengakibatkan jantung tidak bisa bekerja secara optimal karena darah mengental oleh racun tersebut. Tetapi panah yang tidak diolesi oleh racun, yang meninggalnya itu, kematiannya itu, yaitu tadi karena mengenai organ vital, karena mengenai tubuh, kemudian dari tubuh itu darahnya habis, itu waktu yang cukup lama. Tapi kalau panah yang ada racunnya, walaupun sedikit saja mengenai darah kita, mengenai tubuh kita, maka itu sangat akan mematikan tubuh kita. Kita sudah bisa lihat di sini betapa bahaya sekali gambaran dendam yang digambarkan oleh Alkitab. Ya, sangat-sangat berbahaya sekali. Oleh sebab itu di sini kita sudah tahu apa yang menyebabkan pertumbuhan rohani kita itu bermasalah. Kita sudah sama-sama lihat apa yang Alkitab firman Tuhan jelaskan mengenai apa yang membuat kita sulit melakukan firman Tuhan. Tapi kita juga perlu mengetahui, kita juga perlu memahami ya, bagaimana agar kerohanian kita bisa bertumbuh. Bagaimana agar kehidupan kita bisa berbuah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan ya. Nah, ini dia poin yang pertama. Oke. Poin yang pertama, bagaimana agar kehidupan rohani kita bisa bertumbuh. Yang pertama itu adalah kenakanlah belas kasihan. Oke. Di ayat 12 di sini dijelaskan ya. Di ayat 12 dijelaskan, karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Ya, kenakanlah belas kasihan.
Ini satu bagian yang disebutkan di sini. Yang pertama adalah kenakanlah belas kasihan. Ini contoh kayak mana mengenakan belas kasihan. Kayak mana cara melakukannya, bagaimana cara mengaplikasikannya. Masa kasih kok dipakai begitu? Emang jas begitu. Nah, di sini kalau dijelaskan dalam bahasa, diterjemahkan dalam terjemahan lain, teks Alkitab begitu ya. Saya mengambil dalam terjemahan versi standar Amerika begitu. Dijelaskan bahwa belas kasih itu diterjemahkan sebagai compassion. Ya, compassion. Nah, kemudian compassion ini memiliki arti yang cukup panjang, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Saya akan bacakan bagi kita semua di sini, ya. Di sini ditulis bahwa compassion itu adalah tulus peduli tentang orang lain. Oke, itu pengertian yang pertama. Yang kedua, fokus pada masalah yang mereka alami secara akademik maupun tidak. Kemudian diterjemahkan yang lain lagi, siap dan bersedia untuk menolong. Oke. Kemudian yang lainnya lagi, menunjukkan empati yang jujur pada orang yang bahagia atau menderita. Ini terjemahan dari compassion, ya. Ini terjemahan arti makna kata dari compassion. Apa contoh? Kok makin ribet rasanya terjemahan compassion ya? Nah, kalau orang yang memiliki belas kasih, kalau orang yang memiliki compassion tadi di dalam dirinya, ini ada ciri-cirinya. Ini ada ciri-ciri. Nah, ini yang dilakukan penelitian yang dilakukan oleh Universitas Negeri Chicago, itu di Kampung Lalang tempatnya, ya. Kalau bingung di mana Universitas Negeri Chicago, oke. Nah, kita lihat di sini bahwa menurut penelitian mereka, ya, bahwa ada 4 ciri-ciri orang yang memiliki belas kasih. Ada 4 orang yang biasa. Kalau orang memiliki belas kasih, itu 4 bagian ini dilakukannya begitu. Yang pertama itu adalah dia memahami emosi seseorang di balik situasi yang sulit sekalipun. Ya, ini ciri-cirinya. Orang yang memiliki belas kasih itu bisa memahami keadaan orang lain. Oke. Yang kedua itu adalah menempatkan diri pada situasi orang lain. Ya, menempatkan diri pada situasi orang lain. Ini ciri-ciri yang keduanya. Yang ketiganya adalah menghormati dan memperhatikan sudut pandang orang lain. Ya. Dan yang keempatnya adalah tersentuh, tersentuh atau prihatin terhadap situasi orang lain. Ya, tersentuh atau prihatin terhadap situasi orang lain. Kalau kita perhatikan, inti dari belas kasih di situ apa? Inti dari compassion, ciri-ciri orang yang memiliki compassion itu apa? Coba kita lihat. Oke, bisa dapat? Fokusnya sama orang lain. Ini dia. Mengenakan belas kasih di situ artinya apa? Kita fokus sama orang lain. Fokus sama apa yang orang lain rasakan. Fokus sama apa yang menyebabkan orang itu melakukan sesuatu sama kita. Fokus sama apa yang melatar belakangi dia melakukan itu pada saya. Ini fokusnya. Fokusnya adalah ketika kita mengatakan belas kasih atau kita mengatakan memiliki compassion begitu, kita sudah tahu bahwa fokus kita adalah orang lain, bukan diri sendiri lagi. Ya, waduh contoh, susah lah contoh, susah ini. Bagaimana saya yang disakiti? Bagaimana saya yang dihianati, bagaimana saya yang dikecewakan, kemudian disuruh untuk memahami orang lain. Waduh, nggak bisa lah contoh. Sanggup saya.
Contoh nggak bayangkan sih apa yang saya rasakan. Ya, kita bisa merasakan hal yang sama. Ya, kita bisa merasakan hal yang sama. Nah ini yang kalau terjadi konflik biasanya di dunia sekitar, lingkungan sekitar mengatakan begitu. Apa pula? Saya dong yang seharusnya dipahami. Saya dong seharusnya yang diperhatikan. Saya dong seharusnya yang dimengerti. Karena saya yang disakiti. Itu kan biasanya yang terjadi di dunia sekarang. Makanya kita banyak cerita sama orang lain kan. Supaya apa? Supaya kesakitan kita dimengerti orang lain, dipahami orang lain, dilihat orang lain. Tapi tidak. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, ya. Firman Tuhan mengingatkan kita ketika kita disakiti orang lain, dikecewai orang lain, dihianati oleh orang lain. Kita diingatkan untuk coba deh lihat kenapa dia bisa melakukan seperti itu. Coba deh pahami kenapa dia dulu yang baik banget tiba-tiba bisa menyakiti kamu. Kenapa dulu yang dia itu orangnya sangat-sangat ramah, sangat-sangat bijak, tapi sekarang kok kata-katanya cetus, kata-katanya nggak enak begitu. Ini tuh yang apa namanya? Yang Tuhan rindukan begitu. Yang Tuhan rindukan kita bisa perhatikan. Karena enggak semua yang jahat itu lahir, maksudnya tidak semua yang perlakuan jahat itu muncul secara tiba-tiba begitu saja. Tidak, ada latar belakang selalu di baliknya. Itu ya, firman Tuhan mengingatkan, coba kita perhatikan, coba kita lihat kondisinya. Jangan-jangan ada sesuatu yang Tuhan ingin ungkapkan kepada kita, kenapa dia bisa berubah seperti itu. Mungkin ada masalah ekonomi, mungkin ada pertengkaran dengan keluarga, mungkin ada pergumulan pribadinya yang kita nggak tahu, sehingga dia bisa seperti itu. Waduh, kalau kita bisa seperti ini, saya percaya ya akan terjadi peluapan kasih yang luar biasa di dalam persekutuan kita, dalam gereja kita, terjadi ikatan yang sangat dalam. Kenapa? Kalau kita sama-sama saling ingin dipahami, ya, saling ingin dipahami nih. Saya ilustrasikan begini ya. Yang satu ingin dipahami, begini ya. Yang satu ingin dipahami, yang satu juga ingin dipahami. Kemungkinan untuk bertemunya itu sangat-sangat sulit. Kemungkinan untuk bersatunya itu sangat-sangat sulit sekali. Tapi kalau misalnya, ya, oke lah, yang satu nggak peduli dia misalnya. Tapi kita di sini yang sudah mendengarkan firman Tuhan misalnya, oh dia begitu ya, oke deh, aku coba mau lihat dulu latar belakangnya, kenapa dia begitu. Kita begini. Ini paling enggak 50% bisa ketemu, bisa bersatu lagi, paling enggak 50%. Sampai sewaktu-waktu, ya, dia mungkin tergerak dengan kasih kita, kebaikan kita, perhatian kita. Ya, sewaktu-waktu. Yang awalnya dia tidak peduli, akhirnya dia bisa peduli. Jadi apa? Sempit, saya nggak bisa nyatu. Jadi apa kira-kira? Jadi love. Inilah bentuk kasih. Sungguhnya, compassion itu, belas kasih. Ya, saling memahami, saling mengerti. Ini yang biasanya di rumah tangga, ya, di rumah tangga yang selalu maunya, apa suamiku nggak ngerti aku. Demikian juga suami berkata, apa istriku nggak pernah mau mengerti aku. Makanya kalau udah tidur malam-malam pasti gini-ginian deh, ya kan? Persahabatan, pertemanan, relasi juga. Kita berusaha untuk selalu memahami apa yang terjadi, bahkan ketika kita pun disakiti.
Inilah bentuk belas kasih itu. Tapi satu misi Tuhan, ya, satu misi Tuhan yang kebaikan Tuhan yang lebih baik daripada relasi tadi. Apa kira-kira di balik belas kasih tadi? Apa kira-kira saudara-saudari sekalian? Membuang racun. Ini misi Tuhan yang lebih besar tadi lagi. Kebaikan Tuhan yang lebih baik lagi daripada apa yang kita rasakan dengan relasi yang diperbaiki. Ya. Ada misinya, yaitu apa? Membuang racun yang ada di dalam diri kita. Melenyapkan racun yang ada di dalam hati kita, yang sudah lama kita simpan. Tapi kalau kita bisa berbelas kasih, tapi kalau kita bisa memahami posisi orang lain, kondisi orang lain, cerita orang lain, wah, racun itu akan menipis, dendam itu akan hilang, sakit hati itu akan sirna. Nah, ini saudara-saudari sekalian, yang bagian pertama, bagaimana supaya kita itu bisa menghidupi firman Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan. Nah, bagian yang kedua adalah, mari kita buka ayat 16. Mari kita buka ayat 16. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Haleluya. Yuk kita baca sama-sama ya. Oke. Kolose 3 ayat 16 kita mulai. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ini dia bagian yang kedua, adalah menghidupi firman, ya, menghidupi firman Tuhan, saudara-saudari dikasih oleh Tuhan. Oke, ini slide saya sudah terlewat. Oke, ya, ini dia bagian yang kedua, adalah bagaimana agar kita bisa hidup bertumbuh di dalam firman Tuhan, yaitu menghidupi perkataan Kristus tinggal di dalam kamu. Perkataan Kristus tinggal di dalam kita semua, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ada seorang teolog postmodern, teolog yang saat ini cukup terkenal, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, selain Stephen Tong, ya. Dia seorang penulis yang sangat luar biasa, saya pikir. Dia namanya Timothy Keller. Dia berkata begini, ketika Anda dalam masa penderitaan, ya, ketika Anda dalam masa penderitaan, segala yang keluar dari pikiran dan mulut Anda ada hal yang paling mendasar dalam diri Anda. Oke. Jadi ketika kita dalam pergumulan, ketika kita dalam masalah, ketika dalam ujian begitu, hal yang pertama kita ucapkan, hal yang pertama kita pikirkan, hal yang pertama kita lakukan, itu menunjukkan seberapa besar hal itu mempengaruhi diri kita, mempengaruhi hidup kita, ya. Nah, saya rindu dari kalimat ini kita sama-sama memikirkannya. Kira-kira, ya, kira-kira ketika saya dalam pergumulan, ketika saya dalam kesulitan, hal apa yang pertama kita pikirkan? Hal apa yang pertama kita lakukan? Yang sudah tahu jawabannya? Apa ya? Mungkin, semoga nggak ada ya. Mungkin ada beberapa orang yang berpikir ketika dalam pergumulan gitu kan, dia terlibat masalah, oh tenang, ada orang dalam, ya kan? Tenang aja, santai, ada orang dalam gitu. Atau kita berpikir bahwa oh nggak apa-apa, uang saya masih cukup kok untuk mengatasi kasus itu.
Apa yang kita pikirkan pertama-tama? Atau apakah kita berpikir seperti ini? Ada yang pernah berpikir seperti ini? Ketika dalam pergumulan, kesulitan, permasalahan, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ada yang berpikir begini? Puji Tuhan. Ya. Tapi kira-kira dari mana kata-kata ini dituliskan? Ada yang bisa tahu? Coba cari, saudara-saudara sekalian. Jarang pengkhotbah kasih tugas nih sama jemaatnya. Cari coba. Dari mana kira-kira kalimat ini berasal atau dituliskan begitu? Ayo, nggak apa-apa, buka Google juga nggak apa-apa, langsung gitu ya. Ada? Ada yang sudah dapat? Kalau ada yang sudah dapat, boleh berdiri, boleh bacakan juga nggak apa-apa, saya bersyukur ya. Dari mana kata-kata ini dituliskan? Apakah mungkin perkataan Boksu pernah dalam khotbahnya, atau mungkin perkataannya yang kita dengarkan dari seorang orang pengkhotbah yang terkenal? Yes, betul, Paulus. Dari mana? Hah? Sedikit, salah sedikit. Oke. Hah? Oke ya, thank you. Ada Konirwan? Wih, haleluya. Kasih plus dulu untuk Konirwan ya. Ya, mungkin langsung cepat cari Google. Enggak apa-apa, tapi saya bersyukur kita bisa sama-sama berusaha untuk mengaplikasikan firman Tuhan ketika kita mengalami pergumulan dan kesulitan. Apa yang di dalam pikiran kita pertama-tama, itulah yang menjadi dasar dari kehidupan kita. Nah, kalau kita berpikir Alkitab, firman Tuhan pertama-tama, itu artinya firman Tuhan adalah dasar kita, kekuatan hidup kita, saudara-saudara sekalian. Karena itu dia. Coba lihat di dalam Kolose 6 ayat 13 tadi. Ya. Kolose 6 ayat 13 tadi, di sini dijelaskan situ, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di dalam kamu. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di dalam kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Di sini kata sehingga ini memiliki makna di mana firman Tuhan itu adalah solusi, saudara-saudari sekalian. Di mana firman Tuhan itu adalah hikmat untuk, di situ dijelaskan adalah menasehati, ya kan, menegur, dan sampai ke bawah sekaliannya. Ya, bahkan sampai karena firman Tuhan kita bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, di sini saya rindu kita bisa sama-sama satu pemikiran, ya, bahwa firman Tuhan itu adalah solusi bagi kehidupan kita. Firman Tuhan itu adalah dasar bagi kehidupan kita, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Karena jangan sampai firman Tuhan itu hanya menjadi sebuah variasi. Ya. Firman Tuhan itu jangan sampai hanya sebuah variasi di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang banyak terjadi di kehidupan jemaat. Di bagian manapun, di gereja, di manapun begitu. Saya berpikir, kenapa? Karena begitu ada yang senang sekali ikut kebaktian, ada yang luar biasa sekali, semangat sekali begitu ya, ngepost di media sosial, ya kan, di media sosial mengenai firman Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia mengalami masalah, ketika dia mengalami pergumulan, yang keluar dari mulutnya kebun binatang lah, yang keluar dari mulutnya nggak ada hal-hal yang membangun begitu.
nggak ada hal-hal yang memberkati. Padahal dia orang yang rajin banget tuh ngepost di media sosial, rajin, semangat. Tapi ketika ada pergumulan, kok gini ya begitu. Nah, ini orang-orang yang menjadikan firman Tuhan itu variasi. Ya. Atau ada juga mungkin yang rajin ikut seminar, yang rajin ikut pembinaan, yang semangat ikut ini dan itu. Tapi isi kepalanya adalah keburukan orang, kejelekan orang, gosip tentang orang. Wah. Ini yang menjadikan firman Tuhan itu variasi di dalam hidupnya, hanya untuk mempercantik bagian luarnya, tapi dalamnya seperti kuburan. Ya, maksud saya bukan bermaksud untuk bagi kita di sini ya, untuk melarang ngepost di media sosial. Tidak begitu. Saya bersyukur sekali kalau kita semua jemaat Tuhan aktif di media sosial, di WA, di Instagram, di Facebook. Karena kita kekristenan juga butuh penginjilan di bagian digital. Setiap setiap kata-kata yang baik yang dari firman Tuhan kita sampaikan keluar itu salah satu partisipasi kita penginjilan di media digital begitu. Kalau kita nggak lakukan itu, kita bakal ketinggalan. Karena dunia dengan berbagai informasi, semua juga ngepost, masukkan. Nah, kalau kita nggak ngambil bagian, kita akan tertutupi oleh dunia yang penuh dengan variasi-variasinya itu. Tapi yang saya rindukan adalah firman Tuhan itu, firman Tuhan itu dihidupi di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu solusi di dalam kehidupan kita. Bukan hanya variasi aja untuk mempercantik, untuk memperindah, supaya orang segan, supaya orang takut. Tidak begitu. Tapi firman Tuhan itu adalah solusi di dalam kehidupan kita. Yang ikut seminar juga nggak apa-apa, ikut aja terus. Bagus itu. Saya suka juga melihat kita semua aktif dalam mengikuti seminar. Tapi kita ingat apa yang kita dapatkan itu seharusnya itu juga yang keluar begitu. Itu harusnya itu juga yang kita bagikan. Bukan hal-hal yang negatif tentang orang lain. Kalau kita bisa begini, saya percaya mari kita ingat sama-sama ya. Firman Tuhan itu adalah solusi, bukan variasi bagi kehidupan kita. Di Eropa ketika dahulu kala, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, di zaman kegelapan, abad-abad pertengahan, di abad-abad pertengahan zaman kegelapan, di situ para biarawati itu orang-orang Kristen begitu, orang-orang Kristen di awal-awalnya itu menyebarkan kekristenan itu melalui perbuatan baik dan juga mengasihi musuh. Mereka menyebarkan kekristenan melalui itu, perbuatan baik, menolong orang miskin dan juga mengasihi musuh. Nah, saudara-saudara sekalian perhatikan, para elit pada saat itu. Para elit itu adalah orang-orang kerajaan, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang superpower begitu di masa-masa Eropa. Karena dulu di zaman-zaman Eropa sering terjadi peperangan. Makanya coba kita lihat digambarkan seperti ini. Sering terjadi peperangan antar kelompok, antar daerah. Tapi makanya para elit mengatakan bahwa orang-orang biarawati ini yang melakukan kasih, menolong orang yang miskin begitu dan juga mengasihi musuh, ini menganggap orang-orang biarawati ini gila gitu. Gila, bukan gila beneran, tapi karena mereka itu yang nggak nyangka begitu, dan mereka merasa ini pasti akan gagal, ini pasti akan hancur, ini pasti akan mungkin habis dimakan musuh begitu, dimangsa, dibunuh begitu misalnya. Para biarawati ini, orang-orang elit menganggap begitu. Kenapa? Karena cara kerja dunia pada saat itu, Eropa di abad pertengahan
itu adalah di mana di situ orang yang punya skill dan orang yang bertalenta dan orang yang kuat, itulah yang menguasai. Dan orang-orang miskin dikatakan di situ, orang-orang miskin di situ mereka ya ditakdirkan untuk hidup menderita begitu, dilahirkan untuk hidup menderita. Dan orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat di sini adalah mereka lah seharusnya orang-orang yang bisa memangsa yang lemah seperti itu. Nah, ini cara hidup zaman itu ketika itu. Tapi sangat-sangat luar biasa apa di sini pada akhirnya saudara-saudara bisa lihat bahwa pengajaran kekristenanlah yang merevolusi Eropa. Pengajaran kekristenanlah yang merevolusi Eropa dengan menegaskan mengenai martabat manusia, keutamaan kasih, dan juga termasuk mengasihi musuh, memperhatikan orang miskin dan yatim piatu. Pada akhirnya tindakan ini yang membuat kekristenan mendominasi di Eropa. Kekristenan menjadi nomor 1 di Eropa. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Karena dulu jemaat mula-mula, maksud saya bukan jemaat mula-mula dalam konteks Alkitab, tapi dulu orang-orang yang ada di Eropa, kekristenan di Eropa pertama-tama, ya, mereka hidup menghidupi firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi solusi, firman Tuhan menjadi jalan bagi kehidupan. Ketika ada yang menyakiti, dibalas mengasihi. Saya rindu kita di sini bisa melihat ya betapa luar biasanya kekuatan firman Tuhan. Walaupun kita merasakan kalau kita melakukan firman Tuhan sekarang itu sepertinya akan sangat-sangat sulit dan sakit. Tapi ketika kita setia melakukannya, ada sukacita yang luar biasa yang bisa kita dapatkan, yang kita bisa hidupi bersama-sama. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saya rindu melalui renungan kita di pagi hari ini, kita bisa sama-sama belajar ya. Kita sama-sama belajar untuk hidup penuh dengan belas kasihan, untuk hidup penuh dengan perhatian kepada orang lain, dan juga untuk terus hidup dengan firman Tuhan. Firman Tuhan kita jadikan solusi, bukan hanya variasi di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, saya percaya melalui bantuan Roh Kudus dan kesetiaan kita, ketekunan kita, kita akan menjadi pribadi demi pribadi yang bertumbuh terus di dalam menghidupi firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami bisa sama-sama memahami firman-Mu. Kami bisa sama-sama melihat betapa ajaibnya kuasa-Mu ya Tuhan bagi kami semua yang setia, bagi kami semua yang rindu mengutamakan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Sehingga sungguh kami semua boleh bertumbuh ya Tuhan. Kami semua boleh hidup di dalam Engkau. Di saat semua orang lain kekeringan, tapi ketika kami hidup di dalam firman-Mu, hidup dengan penuh belas kasih, maka kami tetap akan bertumbuh subur dan kami percaya akan berbuah demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah sungguh Roh Kudus-Mu terus mengingatkan kami semua di dalam hati kami untuk tetap taat dan setia melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus berkati.